Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 175. Entahlah, ini pertama kalinya Cahya tidak bisa menahan kekesalannya kepada Rahmat. Biasanya kalau mereka berselisih paham sedikit, Cahya pasti berusaha sebisa mungkin tetap tenang dan menghadapinya dengan kepala dingin. Namun masalah ini sudah keterlaluan, dia kesal mengapa Rahmat tetap saja seperti itu. Sampai di kamar, Rahmat langsung menahan pergelangan tangan Cahya dan menariknya hingga mereka saling berhadapan satu sama lain. "Jangan mengabaikan Mas, Cahya," tegas Rahmat. "Mas minta aku untuk nggak mengabaikan, terus gimana sama Mas sendiri? Apa Mas udah perhatian sama aku?" Rahmat mengernyit. "Apa kurangnya perhatian Mas ke kamu, Cahya?" "Kurang, Mas. Sangat kurang sampai kamu nggak bisa nerima pendapatku sama sekali tentang Jelita." Rahmat mengusap wajahnya kesal. Dia benar-benar tidak suka ketika nama itu muncul di antara perdebatan yang mereka lakukan, dan hal ini semakin menambah kesan buruk Rahmat kepada Jelita. Dia menganggap Jelita sebagai alasan dia menjadi kurang akur dengan istrinya sendiri. Jelita terus. "Kamu kenapa harus seperti ini, Cahya? Tidakkah kita bisa fokus dengan keluarga kita sendiri?" Cahya menggeleng-geleng frustrasi. "Ita juga keluarga kita, Mas. Ita sudah sah menjadi istri Samba, itu artinya dia adalah menantu kita, dia adalah urusan kita. Keluarga apa yang menikah diam-diam tanpa mengabari orang tuanya sendiri? Cukup, Mas. Aku selalu menahan diri selama ini karena aku nggak mau ribut sama kamu. Aku pikir, seiring berjalannya waktu kamu akan menerima semuanya dan melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi rupanya harapanku sia-sia. Kamu nggak berubah sama sekali. Cukup. Mas melakukan semua ini demi kamu, Cahya. Memangnya kamu nggak bisa lihat? Kenapa sih kamu nggak bisa belajar dari pengalaman? Bagaimana kalau hal buruk di masa lalu itu terulang lagi?" Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun mereka menikah, Rahmat membentak Cahya dengan begitu keras. Rahmat benar-benar muak dengan masalah Jelita. Dulu Laras, sekarang Jelita. Kapan sih keluarga mereka bisa terbebas dari dua kakak beradik itu? Bentakan itu membuat Cahya kaget luar biasa. Pertengkaran kali ini tidak biasa. Cahya benar-benar kecewa kepada Rahmat. "Terserah kalau kamu memang mau terus seperti ini, tapi mulai hari ini aku nggak akan anggap kamu sebagai suami. Kamu tahu, Mas, suami itu harusnya menjadi panutan untuk anak dan istrinya, tapi apa? Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh kebencian dan rasa sakit hatimu oleh kejadian yang bahkan sudah berlalu. 12. Lama. Aku nggak mau punya suami seperti itu. Dan kalau kamu masih mau seperti itu terus, terserah. Terserah." Lanjutnya berteriak kencang di depan wajah Rahmat. Cahya sudah tidak bisa lagi membendung air matanya. Batinnya terluka. Rahmat terlalu tenggelam atas sakit hati di masa lalu, dan semua itu benar-benar membutakannya, membuat dia kehilangan arah dan menjadi sangat egois seperti ini. Cahya langsung keluar kamar setelah membentak Rahmat, dia pindah ke kamar lain untuk menenangkan diri. Rasanya, Cahya ingin sekali berteriak melampiaskan rasa sakit hatinya, tapi pada akhirnya yang bisa dia lakukan hanya terisak sendirian di kamar itu. Sementara Rahmat yang ditinggalkan oleh Cahya kesal luar biasa. Dia meninju dinding, dadanya bergemuruh. Ini benar-benar sudah berada di luar kendali. Pertengkaran Rahmat dan Cahya malam itu rupanya didengar oleh Afika. Dia sudah nyaris tidur saat mobil ayahnya datang. Niatnya, dia mau keluar kamar untuk bertanya dari mana orang tuanya karena pulang lumayan larut. Tetapi Afika batal keluar kamar saat mulai mendengar orang tuanya berdebat satu sama lain. Afika benar-benar kaget. Sebagai sebuah keluarga,
tentu bukan hal baru ada pertengkaran di dalamnya. Namun, pertengkaran Rahmat dan Cahya yang dilihat Afika selama ini paling-paling hanya masalah sepele yang dalam beberapa jam saja sudah damai. Rahmat dan Cahya juga tidak pernah berdebat sambil berteriak seperti malam ini. Afika takut. Dia duduk di lantai kamarnya sambil memeluk lututnya sendiri. Mendengarkan pertengkaran orang tuanya membuat hati Afika kalut. Gimana kalau papa dan mama berpisah? Gumam Afika pelan. Afika segera mengambil ponselnya, dia mencari-cari nomor Rahmat. Dia ingin mengadu ke kakaknya meski sekarang sang kakak sedang tidak berada di Indonesia. Sialnya, panggilan Afika tidak tersambung, nomor Samba malah tidak aktif. Afika menangis dalam diam. Kak Samba, please angkat dong, aku takut, Kak. 13. Pasca pertengkarannya dengan Rahmat, suasana rumah benar-benar buruk. Cahya tidak kembali ke kamarnya dan Rahmat semalam, dia tidur di kamar lain sampai subuh. Selepas sholat, Cahya tetap melaksanakan kesehariannya seperti biasa, memasak sarapan dan menyiapkan semua yang diperlukan di rumah. Namun, setelah selesai menyiapkan sarapan, Cahya tidak menunggu Rahmat dan Afika untuk sarapan bersama. Dia kembali ke kamar sendirian dan membiarkan Rahmat serta Afika sarapan berdua saja. Sebenarnya, Cahya tidak suka situasi seperti ini. Dia tidak suka pertengkaran dalam rumah tangganya, apalagi kasihan juga dengan Afika. Namun untuk sementara waktu, Cahya juga ingin menenangkan diri. Dia harus menguatkan hati terlebih dahulu sebelum siap untuk berdamai dengan Rahmat lagi. Dia berharap Rahmat bisa segera rahmater dan melembutkan hatinya kepada Jelita. Harapan Cahya hanya itu saja, tetapi entah mengapa terasa begitu sulit. Di ruang makan, Rahmat sebenarnya sudah mengira kalau Cahya tidak akan mau bertemu dengannya. Afika datang setelahnya, dan gadis itu mencari-cari keberadaan ibunya. "Mama nggak ikut sarapan, Pak?" tanya Afika. Dia agak takut bertanya kepada Rahmat saat melihat ekspresi papanya yang kurang bersahabat. Rahmat melirik Jelita sekilas. Dia tahu, Afika pasti mendengar pertengkarannya dengan Cahya semalam. "Mama masih sibuk," jawab Rahmat asal. Afika menghela napas, sedih dan takut. Semalam, dia tidak berhasil menghubungi kakaknya sama sekali. Afika benar-benar takut kalau apa yang dia dengar semalam menjadi kenyataan. Dia tidak mau keluarganya hancur. Afika khawatir sekali. Sarapan pagi ini pun rasanya benar-benar sulit. Afika yang biasanya lahap ketika sarapan mendadak tidak nafsu makan. Namun, Afika tetap memaksa untuk menelan makanannya. Makanan buatan Cahya yang biasanya selalu terasa nikmat di lidah Afika kali ini seperti sangat hambar. Entahlah, mungkin efek khawatir berlebih dalam diri Afika membuat indera perasanya menurun. Sesekali, Afika melirik Rahmat. Papanya pun sama saja. Rahmat juga kelihatan tidak terlalu nafsu untuk menelan sarapannya. Benar-benar pagi yang buruk. Afika mempercepat sarapannya. Dia tidak betah berlama-lama dalam situasi seperti ini. Selesai sarapan, Afika langsung pamitan kepada Rahmat dan bersiap untuk berangkat ke sekolah dengan diantar oleh ajudan papanya, Raka. Di depan rumah, Raka sudah menunggu Afika untuk mengantar gadis itu ke sekolah. Raka mendapati ekspresi lunglai Afika. Padahal, biasanya gadis itu selalu ceria. "Kamu kenapa?" tanya Raka saat Afika mau masuk ke dalam mobil. Afika melirik Raka sekilas kemudian menggeleng. Dia benar-benar tampak sangat murung. Suara mesin mobil menderu rendah, lalu mobil berjalan untuk menuju ke sekolah Afika. Sepanjang perjalanan, Raka sesekali memperhatikan Afika. Dia khawatir juga melihat Afika seperti itu. "Afika beneran gak apa-apa?" tanya Raka lagi.
Kedua alis Afika menenukik tajam, bibirnya melengkung ke bawah. "Nggak apa-apa, Om Raka fokus nyetir aja, kenapa sih? Nggak usah nanya-nanya mulu." Jawaban ketus Afika membuat Raka lumayan kaget. Namun Raka mengangguk saja. Emosi remaja memang 14. Agak sulit dikontrol dalam waktu-waktu tertentu, jadi Raka sebagai orang yang lebih dewasa mengalah saja. Sementara itu, Afika sendiri masih kepikiran dengan orang tuanya. Di saat-saat seperti ini, malah Samba tidak bisa dihubungi juga. Afika benar-benar merasa sendirian dan bingung. Afika memejamkan matanya. Di benaknya saat ini, dia berpikir kalau menjadi orang dewasa itu rumit. Afika benci sekali dengan pertengkaran. Dia itu cinta damai. Afika menghela napas panjang kemudian membatin. "Pokoknya kalau dewasa, aku nggak mau nikah." Setelah Afika berangkat sekolah, Rahmat yang juga sudah selesai sarapan menghampiri Cahya di kamar sebelah. Dia memang menunggu Afika berangkat sekolah terlebih dahulu agar kalau mungkin nanti terjadi keributan lagi maka Afika tidak akan mendengarnya. "Cahya, kamu sudah makan?" tanya Rahmat. Dia merendahkan suaranya sebisa mungkin agar Cahya tidak ketakutan seperti semalam. Jujur saja, Rahmat masih agak kesal dengan Cahya. Namun, mengesampingkan rasa kesal itu, Rahmat tetap merasa khawatir kepada Cahya kalau dia mengurung diri seperti ini. Rahmat tidak ada niatan sama sekali untuk membuat Cahya marah. Dia benar-benar hanya berusaha melindungi Cahya. Rahmat khawatir dan takut jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Cahya. Demi Allah, semua yang dia lakukan atas dasar tujuan melindungi istrinya. Rahmat sangat mencintai Cahya, karena itulah dia berusaha keras untuk selalu melindunginya. Tapi sekarang, Cahya malah marah karena sikap protektifnya. Cahya yang dihampiri Rahmat ke kamar itu diam saja. Dia tidak mau melihat Rahmat sama sekali. Dia benar-benar enggan berinteraksi dengan Rahmat saat ini. Dia juga tidak menemani Rahmat sarapan sebagaimana pagi hari pada biasanya. Rahmat menghela napas berat. "Ya sudah, kalau kamu memang belum mau ngomong sama Mas, tapi jangan lupa makan ya. Mas ada rapat hari ini, jadi mau cepat-cepat berangkat. Mas pergi dulu. Assalamualaikum." Rahmat sempat menunggu jawaban dari Cahya atas salam itu, tapi rupanya Cahya diam saja. Rahmat lalu menutup pintu kamar itu dan segera berangkat. Rupanya, Cahya baru menjawab salam itu setelah Rahmat menutup pintu, dengan suara yang pelan dan nyaris tak terdengar. Setelah Rahmat pergi, Cahya kembali mengecek ponselnya. Dia benar-benar cemas. Dia menghubungi Jelita, tapi sama sekali tidak ada respon dari yang bersangkutan. Nomor Jelita tidak aktif. Cahya benar-benar ingin menemui Jelita dan melihat keadaannya. Setelah kabar keguguran itu, Cahya benar-benar kepikiran luar biasa. "Kabar Ita gimana ya? Ya Allah, semoga dia baik-baik saja." Cahya menggumam penuh harap. Sebenarnya, Cahya ingin sekali langsung ke rumah sakit saat nomornya tidak aktif tadi. Namun, di rumah masih ada Rahmat. Cahya tidak mau memperkeruh suasana. Dia dan Rahmat masih dalam mode dingin satu sama lain sekarang. "Mas Rahmat udah benar-benar berangkat, kah?" Cahya keluar kamar dan memeriksa ke depan. Mobil Rahmat sudah tidak ada, artinya Rahmat sudah benar-benar berangkat. Segera saja Cahya bersiap-siap. Dia akan ke rumah sakit untuk melihat langsung bagaimana kabar menantunya itu. Cahya keluar. Dia meminta untuk diantar kepada ajudan yang lain, namanya Arya. Cahya benar-benar mewanti-wanti Arya agar jangan sampai mengatakan kepada Rahmat kemana dia pergi hari ini. Arya sudah menyanggupi dan Cahya memegang ucapan sang ajudan. 15. Berhubung kemarin Jelita masih di rumah sakit, jadi Cahya meminta Arya untuk mengantarnya ke rumah sakit.
Namun saat bertanya kepada bagian resepsionis, rupanya Jelita sudah pulang, jadi Cahya langsung bergegas meminta Arya mengantarkannya ke apartemen Jelita. Sampai di apartemen, Cahya benar-benar tidak sabaran. Dia menekan bel berkali-kali, berharap segera mendapatkan respon dari dalam. Tidak lama kemudian, pintu dibuka dan Laras yang membukakannya. Laras masih menemani Jelita tetapi Zaki tidak ada karena dia harus bekerja dan memastikan anak-anaknya baik-baik saja bersama dengan pengasuh. Ada Inces juga di sana. Dia juga ikut ke depan saat Laras membukakan pintu karena penasaran siapa yang datang. "Ita gimana Laras? Tadi tante ke rumah sakit tapi katanya Ita udah dibawa pulang." "Ita lagi istirahat tante." Bisa kita bicara berdua, tante?" tanya Laras. Cahya mengangguk. Inces yang mendengar itu mengerti dan langsung menyingkir ke belakang, memberi ruang kepada Laras dan Cahya untuk bicara serius. "Tante Cahya kok bisa ke sini?" tanyanya. Laras kelihatan melongok untuk memeriksa apakah Cahya datang bersama Rahmat atau tidak. Masalahnya, Laras tahu sekali kalau Rahmat pasti tidak akan mengizinkan istrinya datang kemari. "Iya, tante khawatir banget sama Ita, Laras." 0-0H, masuk dulu, tante." Cahya mengangguk. Dia masuk ke dalam bersama Laras dan duduk di ruang tamu. Di ruang tamu itu, Laras langsung meminta maaf sebesar-besarnya. "Tante Cahya beneran nggak apa-apa kesini? Om Rahmat nggak tahu ya?" tanya Laras lagi untuk memastikan. Cahya menggeleng. "Mas Rahmat lagi kerja, jadi nggak tahu." Laras menghela napas panjang. Laras minta maaf yang sebesar-besarnya ya, tante atas semua kesalahan yang udah terjadi. Lalu soal hubungan Ita dan Samba, Laras aslinya udah tahu karena Ita ngomong dia nikah siri sama Samba. Tapi sumpah, Laras nggak tahu apa-apa kalau mereka sampai nekat melakukan itu. Laras taunya juga pas Ita udah hamil. Laras udah ingatkan Ita untuk jauhin Samba dan jangan ganggu-ganggu Samba. Tapi kayaknya nggak berhasil. Laras beneran minta maaf karena nggak bikes untuk jagain adik sendiri, tante. Cahya melihat raut penyesalan di wajah Laras, dan itu membuat Cahya malah tidak nyaman. Dia tidak suka kalau Laras atau Jelita menyalahkan diri mereka sendiri hanya karena berhubungan dengan keluarga Cahya dan Rahmat. Masa lalu biarlah berlalu. Bagi Cahya, yang penting sekarang memperbaiki diri saja menjadi lebih baik. "Tante, kan udah bilang dulu, tante udah memaafkan kamu. Yang lalu biarlah berlalu, lagi pula tante sudah nggak mempermasalahkan yang terjadi di masa lalu, jadi kenapa kamu harus minta maaf lagi, Laras? Soal Ita dan Samba, kamu janganlah terlalu keras dan nyalahin Ita saja, sebab yang terjadi di antara mereka berdua itu atas persetujuan kedua belah pihak. Kalau Samba bisa lebih bijak, semua ini nggak akan terjadi, jadi dua-duanya salah. Jujur saja, Laras, tante memang kecewa saat tahu mereka berdua menikah diam-diam, tapi tante bisa terima Ita sebagai menantu, jadi kamu nggak usah khawatir ya." Laras seketika menangis mendengarnya. Dia selalu kagum pada kelapangan hati Cahya setiap menghadapi sesuatu. Pintu maaf di hati Cahya sangatlah besar, hingga Laras kadang-kadang merasa tidak pantas untuk mendapatkan maafnya. "Laras benar-benar minta maaf, tante." Laras terisak-isak. Cahya berpindah duduk di samping Laras dan mengelus punggung wanita itu. Sudah, yang lalu biarlah berlalu, yang penting sekarang memperbaiki hidup dan kualitas diri. 16. Menjadi lebih baik saja. Mari kita mulai hidup dengan membuka lembaran baru, ya. Laras mengusap air matanya. "Tapi gimana sama Om Rahmat, tante? Apa Om Rahmat bisa terima Ita sebagai menantunya?" Cahya langsung terdiam. Mendadak, pertengkaran mereka semalam langsung teringat di benaknya. Cahya memaksakan senyum kepada Laras.
Insyaallah, Tante akan terus bujuk. Laras doakan saja semoga hati Om Rahmat dilembutkan. Tapi tolong jangan sampai Tante dan Om Rahmat bertengkar karena hal ini. Laras ingin Tante Cahya dan keluarga hidup bahagia. Jangan sampai karena kehadiran Ita, keluarga Tante Cahya dan Om Rahmat malah jadi terganggu. Cukup Laras aja yang jadi sumber masalah di masa lalu, jangan sampai terulang lagi dengan Ita.